Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu dengan sedulur-sedulur di channel Perkutut Kelangan. Nah, kali ini teman-teman itu banyak yang tanya bagaimana nih, pertanyaannya seperti ini, bagaimana merawat perkutut gitu. Nah, gini, rata-rata itu sedulur-sedulur khususnya yang pemula itu bingung dalam artian merawat perkutut itu seperti apa. Karena untuk merawat sendiri itu paling enggak itu awalan untuk pemula. Jadi yang perlu saya sampaikan itu perlunya adanya rasa. Cara merawat perkutut itu yang pertama itu kunci pokok adalah rasa. Terus ketika diperlukan rasa, maka sedulur-sedulur menemukan perkutut yang dimana setiap perkutut itu berbeda-beda. Perkutut itu satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Terus otomatis perlakuan tiap kutut juga berbeda. Nggak boleh disamakan. Untuk contoh untuk perkutut piye. Jadi katanya kalau perkutut piye itu cepat jinak. Untuk pengalaman saya, ada yang cepat jinak, ada yang tidak, ada yang jinak, ada yang tidak, intinya gitu. Ada yang cepat jinak itu cepat lah. Terus ada umpamanya ada lagi pian, itu karakternya umpamanya sulit jinak, ya sulit jinak juga gitu. Jadi nggak bisa disamakan. Terus untuk merawat perkutut sendiri itu juga tidak sekedar memberi makan, minum, dan jemur. Itu jadi kalau hanya memberi makan, minum, dan jemur itu kalau menurut saya itu kurang gitu. Kenapa? Ya karena perkutut itu butuh perhatian, perlakuan juga. Nah, untuk makan sendiri, pakan itu paling enggak saya menyarankan itu mengasih pakan sesuai favoritnya atau kesukaan atau seleranya perkutut itu sendiri. Yang umpamanya dikasih yang pakan yang disuka itu paling enggak kan efeknya itu ya mengeluarkan suara indahnya seperti itu. Ya ibarat kita manusia, umpamanya kita makan sesuai dengan selera kan, ya otomatis kita senang juga seperti itu. Untuk minumnya sendiri, kalau saya pribadi itu yang penting itu bersih. Tuh juga teman-teman ada yang ngasih air matang, ada yang seperti itu, ada yang ngasih air mineral yang ada di galon seperti itu. Terus ada lagi yang ngasih air mineral dari pabrik yang kualitasnya bagus sesuai dengan keyakinan dan kemampuannya, otomatis seperti itu untuk minum. Dan minumnya juga kalau saya sendiri gini, ada yang tanya
eh, terkadang kan cepu ada yang berlumut, ada lumutnya, itu bagus apa enggak? Menurut saya itu bagus, asal satu, tempat minumnya itu tidak ada kotorannya. Terus yang kedua, jangan sampai ada bulu burung, yang dimana di situ sampai ketika diambil itu pudar atau pecah. Nah, itu biasanya kalau hasil diskusi dengan teman-teman, biasanya itu efeknya umpama diminum itu efeknya serak gitu. Terus paling enggak serak juga ada indikasi gini, jika telat minum biasanya itu otomatis ngefeknya ke ini pita suara, pokoknya bagian leher, itu bisa menyebabkan serak. Itu kalau saya. Untuk minum sendiri ada yang bahannya dari tanah kayak seperti kendi tapi model cepuk gitu, kayak kecil gitu, itu biar segar. Itu untuk minum. Terus untuk jemur kalau saya pribadi itu, kalau dulu sering tapi kalau bagus itu ya, kalau bagus ya setiap hari benarnya. Tetapi karena aktivitas paling enggak itu ya seminggu berapa kali, 2 atau 3, itu pun kalau pagi, yang penting sesuai dengan sinar mataharinya, yaitu sinar vitamin D atau DD. Ya yang penting itu. Ada lagi umpamanya teman-teman kadang sejam, setengah jam, itu juga seleranya masing-masing, yang penting dijemur itu dulu. Terus untuk tempat burung atau sangkar, itu juga perlu merawat burung, juga harus memperhatikan tempat atau sangkar burung. Jadi kalau menurut saya itu sesuai standarnya saja, yaitu sesuai pakem Mataram itu berapa diameternya, terus tingginya berapa. Kalau ada lagi ketika sangkarnya terlalu kecil, itu juga nggak bagus. Tetapi jika untuk niatan untuk penjinakan itu ya nggak apa-apa gitu. Tetapi untuk bila mana untuk keseharian atau emang itu kutut ditaruh di sangkar kecil, yang dimana sangkar kecil itu ruang untuk mengepakkan sayapnya itu sempit, itu juga kurang bagus gitu. Paling enggak kadang umpamanya ditaruh di sangkar kecil, kadang juga harus ditaruh di sangkar yang besar biar dia itu suka terbang muter-muter gitu, biasanya kayak gitu. Terus untuk tempat sangkar juga, oh ya, paling enggak itu bersih. Jadi bersih itu ya otomatis paling enggak membersihkan kotorannya itu. Tetapi kadang ada yang tidak, khusus untuk perkutut yang biasanya itu perkututnya kalau membuang kotoran itu sampai menggunung gitu. Itu untuk tempat. Terus ada lagi itu pangkringan. Biasanya pangkringan itu juga mempengaruhi. Kalau pangkringannya itu kurang nyaman, biasanya dia itu tidurnya di bawah atau terkadang tidurnya di wadah pakan atau wadah minum. Nah ini karena gini, ini banyak, kemarin ada yang tanya kenapa kok perkutut saya itu kalau buang kotoran di wadah pakan atau minum. Nah ini bisa jadi, dan diantara penyebabnya itu adalah pangkringan atau sangkar tempat, ya meliputi itu
sangkar, diantaranya meliputi yaitu tangkringan juga. Karena saya juga punya pengalaman ketika burung saya tak taruh di sangkar yang ini itu tidak buang kotoran di wadah pakan atau minum. Nah, ketika saya pindah itu malah buang kotoran di tempat makan, wadah makan atau minum gitu. Jadi umpamanya ada yang bilang perkutut saya Jogoboyo itu ya kita harus menganalisa terlebih dahulu, jangan asal umpamanya tidurnya di bawah gitu langsung Jogoboyo, enggak. Kalau saya seperti itu dulu, dipindah-pindah. Terus perlakuan terhadap perkutut teman-teman itu seperti apa, dan terus perhatian terhadap perkutut itu gitu. Terus gini, dalam merawat perkutut kita harus memperhatikan efek dari setiap terapi, yaitu ada lagi efek terapi yang diberikan kepada perkutut kesayangan, seperti pemberian jamu. Nah, jamu ini juga bermacam-macam untuk saat ini, mulai jamu ini buatan temen, buatan pabrik, buatan CV. Nah, ini paling enggak untuk jamu sendiri biasanya sedulur-sedulur teman-teman saya itu kalau ini ya ini, pakemnya ini ya ini, enggak, maksudnya enggak gonta-ganti, itu untuk jamu sendiri. Terus nah, untuk perkutut juga ada terapi, yaitu terapi pijat. Paling enggak perkutut itu kadang juga dipijat. Biar apa? Nah, ini biar badannya seger. Terus paling enggak biar ya cepat jinak. Paling enggak seperti itu. Tetapi paling nomor satu itu biar badannya seger. Tapi ada lagi orang-orang yang pertama itu biar cepat jinak. Ya, ini tergantung tujuan awal seseorang itu sendiri. Terus mandi itu ada yang prosesnya langsung gini. Untuk mandi sendiri itu ada yang modelnya disemprot saja. Terus ada lagi ini sedulur-sedulur memilih sendiri saja. Ada yang model disemprot, terus ada lagi semprot doang, disemprot saja dengan semprotan itu, tapi di dalam kandang atau sangkar, semprot saja, taruh di bawah, biasanya seperti itu. Ada lagi yang perkututnya diambil terus disemprot-semprot, dan air semprotan itu ada samponya itu. Terus ada lagi mandi, yaitu pakai kembang misalnya ya melati. Biasanya kalau di depan makam biasanya itu ada. Terus ada lagi yang model ini mandi, biasanya dipakai orang zaman dahulu, yaitu pakai banyu leri atau air bekas cucian beras. Nah gitu. Ada lagi ditambahi, kalau ini dari Gus Edi itu air leri, terus ditambahi daun randu yang bagian pucuk itu diremet-remet, dicampur di air leri itu sendiri, habis itu dimandikan. Untuk pemandian juga perlu adanya teknik, karena jika ini khusus yang mandinya dipegang, itu juga ada tekniknya sebenarnya, karena rata-rata itu kalau salah pegang itu
rata-rata itu lepas atau kabur. Termasuk saya sendiri itu ketika masih pemula. Terus itu mandi, penjemuran itu tetaplah. Terus ketika itu sudah semua, maka kita tunggu reaksinya. Nah, ketika itu sudah, reaksinya seperti apa dan mengeluarkan suara indahnya itu kapan. Nah, biasanya seperti itu. Selang berapa hari atau berapa hari. Nah, atau langsung ketika perkutut itu kering juga bisa. Jadi kita ketika itu sudah semua, kita bisa men-setting perkutut kita, yaitu perkutut kelangnan kita gitu. Mungkin kiranya sudah dulu, dan ini contoh. Mungkin kalau ini kadang juga ada yang perkutut yang sampai jinak seperti ini, tetapi kadang ada yang enggak, itu meskipun sama-sama dari biak. Nah, paling gitu. Ini contohnya. Ini meskipun saya taruh di belakang rumah, enggak ketemu sama orang. Nah, ini contohnya seperti ini. Oh, nah seperti itu. Masalahnya terkadang kalau sudah jinak dan ketika ditaruh di tempat sepi dengan jangka waktu yang lama, itu juga kadang ketika diambil lagi juga burungnya kaget atau takut dengan manusia. Oke, kiranya umpamanya ada yang salah atau kurang, kalau salah mohon dibenarkan, kalau kurang mohon ditambahi. Terus kalau benar jangan dipuji. Karena kalau dipuji itu bahaya, saya cepat mumbul. Tapi insya Allah tidak, semoga saja tidak sampai kapanpun gitu dulu. Nah ini, oh ya, ini benarnya dari Mbah Wesiaji. Kalau model merawat seperti ini itu dari Mbah Wesiaji, referensinya seperti itu. Dari saya Lirik G, Perkutut Kelangnan Channel. Salam terang, salam lestari, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.